Ya udah pasti ya kalau teman-teman yang belakangan, maksudnya yang udah lama berteman sama dia gitu. Terus belakangan dalam sekitar 2 bulan 3 bulan ini saya sering main lagi sama Cecep. Dulu kan di Perantan ya, program TV gitu. Udah lama. Terus terakhir tuh saya nonton film The Raid. The Raid apa, film The Raid apa? Perantau. Atau Perantau, saya janjian sama dia tuh di Kuningan. Habis itu saya nggak pernah ketemu lagi tuh waktu itu, Perantau pertama. Terus ketemu lagi tuh sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Saya mau bikin usaha, kan dia udah bikin usaha makanan ya. Saya konsultasi sama dia, ketemuan tuh di daerah Ampera. Nah dari situ mulai deket lagi, terus saya juga udah mulai hobi motret lagi, karena dulu saya juga hobi motret. Nah teman saya yang paling deket jago motret itu salah satunya si si Cecep ini. Akhirnya saya meeting sama dia, akhirnya kita main-main kamera bareng, sempat motret bareng daerah Blok M. Udah deket lagi, terus kita suka nongkrong bareng nih belakangan ini. Terakhir waktu ulang tahunnya Aming itu dia bilang udah sakit ya, udah ngeluh sakit udah berapa hari gitu. Nah saya nggak tahu, begitu siangnya saya telepon, saya WA DDM nggak pernah dibales. Ternyata besoknya dia ke Abdi Waluyo gitu, periksa sakit dadanya ini. Ternyata memang harus di ring. Ya udah begitu di ring saya kaget kan, oh jadi harus di ring. Tapi setahu saya kalau udah di ring biasanya seger gitu. Ternyata nggak menjamin ketika udah di ring, mungkin ada penyempitan di lain-lain tempat. Seger kan? Seger. Karena kan pembuluh darahnya dibuka tuh. Nah tapi ternyata penyempitan nggak cuma di situ, ada tempat lain. Nah di situ saya baru tahu kemarin itu sore-sore lagi syuting dikabarin dari temen kalau Cecep gini. Udah. Saya sampai sekarang masih pengennya gini, harusnya nggak gitu nih, harusnya masih bisa kok nih pakai ring lagi atau dirawat lagi. Itu. Tapi nggak percaya. Ya awalnya nggak percaya ya, pasti jam 3 sore itu dikabarin teman-teman. Terus ada di berita ini, ada berita kumparan apa segala macam. Tapi memang belakangan ini tuh emang dia deket, kayak ngumpulin sih kalau dengar cerita adiknya, cerita ada mamanya, kayak Mas Indra dikontak lagi. Kalau kebetulan sama gue pribadi intens komunikasi. Dan kita beberapa kali mau ketemu sama Mas Indra juga. Cuman memang kalau dibilang cepet banget. Sampai apa ya, dia di ring aja tuh gue dateng. Kayak apa ya, kalau bahasa gue sama dia ngehe. Gue dibilang ngehe sama dia, gue bilang dia ngehe gitu kan. Lu gak usah ngehe Cep, lu udah pasang ring, udah lah gue bilang stop. Lu stop rokok, lu stop makan nasi segala macam, lu stop lah gitu loh. Apa ya? Kita sering motret bareng ya, Mama Sindra juga beberapa kali kita mau hunting bareng. Jadi apa ya? Kalau dibilang cepet 31 cuy, lu pikir coba 31 lu sakit jantung gitu men. Ya anaknya masih kecil men gitu loh. Jadi kayak apa ya? Ya tapi untungnya di satu sisi dibalik kesedihan kita semua, dia meninggal dengan cara yang baik. Dimana tadi orang banyak yang bilang semua orang mengimpikan meninggal tidur, kayak nyusahin banyak orang. Dan istilahnya semua posisi meninggalnya dia, sakaratul mautnya pun ditanggung sama dirinya sendiri tanpa dia harus melihat lingkungannya. Dia sedih ngeliat mereka, ngeliat Cecep kesulitan gitu ya. Itu menurut gue kayak hal yang buat gue senang pribadi ya. Dan beberapa orang bilang iya ya, untuk meninggalnya nggak semua orang kita bisa mati atau meninggal dalam keadaan tidur gitu loh. Jadi kayak, dan memang kalau dibilang ngehenya dia ngomong sama Mas Indra harusnya libur berapa lama? 2 minggu harusnya. Harusnya dua minggu dia untuk bed rest gitu loh. Dan paginya dia sebelum fotoin Vanessa itu teleponan sama gua. Dan di situ memang gua lumayan intens setiap hari itu, gimana cuy kabar lu pagi ini cuy segala macam. Dan akhirnya di Senin pagi itu gua teleponan sama dia. Dia sempat bilang gua udah enakan nih badan gue nih, lo kayaknya harus begini nih karena di badan tuh enteng banget, kayak bilang kayak gitu. Gue udah gak makan nasi, gue udah cuma dimasakin bini gue, cuma dimasakin sayur, daging, udah. Rokok lo gimana? Karena gue tahu dia ngerokok banget kan. Terus dia bilang, lo ngerokok gimana?
Udah enggak cuy katanya. Cuman boleh lah, ngehenya lagi keluarin deh. Gue bilang udah lah stop ngehe lah cuy, gue bilang. Sempet juga DM-an sama gue. Iya masalah Terus rokok. nanya rokok apa. Udah jangan jangan yang membahayakan dulu gue bilang. Betul. Iya, terus dia bilang udah ampun tuh ngomongnya. Ampun bang gitu. Ampun tuh udah nggak mau lagi deh yang megangnya. Kan yang ngomongnya kan lebih tua ya. Betul. Jadi lebih sungkan deh kan. Kalau sama gue tetap aja dia nyari pembelaan tau nggak lo? Karena gue udah pengalaman 2 kali berhenti ngerokok. Ini sekarang gue udah berhenti. Itu ada orang nyampein dan gue kasih tahu sama dia, Cep. Ada orang out of nowhere gue dikasih tahu sama dia. Lo kalau udah berhenti ngerokok lo jangan ngisep even 2-3 shoot gitu loh. Lo bisa balik lagi gitu loh. Itu aja yang cuma bisa gue sampein sama lo. Alhamdulillah sih waktu dia sebelum meninggal katanya sampai gue teleponan pagi itu Senin ya dia bilang dia nggak ngerokok sama sekali sih. Gue harap itu benar, cuman benar apa enggaknya ya udahlah, emang udah umurnya udah nyampe segini yang paling Ya, sama sekali nggak nyangka sih maksudnya. wih gila cepet Biasanya banget Sempet aku bilang gini, Cep, ke harapan kita aja di sana ada dokter yang kebetulan kan banyak dokter yang gua ada cukup kenal ada di sana gitu ya. dia mau ke Terawan nih mas, ke dokter Terawan menteri Oh, itu kan. Terawan. Terus karena memang katanya dokter Terawan tuh memang dia emang expert lah, expert di sini dan gua senang sih. Aduh, gua malam ke Abdi Waluyo tuh dia kayak nggak sakit mas, udah kayak nggak sakit. Jadi emang dia bilang gue besok mau pulang, kata dia bilang kayak gitu. Pas gue balik, gue datang nyampe jam 11-an gitu, masih sama tante. Nggak lama tukeran, tantenya balik, istrinya datang, Reta datang. Di situ masih ditanya, mereka masih berdua masih ngobrol kayak dokternya itu masih ngelakuin pengecekan beberapa cek lagi. Cuman ceknya tetap gayanya ngehenya dia gitu. Kak, gue mau pulang besok, kata dia. Suka-suka lo deh Cep, gue bilang. Ya itulah, cuman Emang orangnya suka bercanda. emang dia orangnya Humoris, enak, diajak bercanda, aja ngobrol lucu. iya. Gua belakangan tuh jadi dekat sama dia tuh jadi lebih sayang gitu. Kalau dulu Benar, masih benar. agak cuek gue. Belakangan tuh karena ya mungkin udah mulai dewasa dia kan, jadi ngobrol udah mulai nyambung. program lumayan lama ya kita Ya, jalan bareng. lumayan lama. Kita seharian dan nggak cuman kita syuting doang, kita kelar syuting pun kita nongkrong. Dan kita itu hobinya karaokean. pas lagi sama motret. Iya, dan sekarang dia balik lagi motret, ketemu Mas Indra, ketemu gua lagi. Ya, Sama-sama ngeracunin lah, ngeracunin Iya. lensa. Iya. Kalau fotografer biasanya saling ngeracunin lensa. itu. Ada satu lensa yang saya beli yang dia seneng banget. Dia pengen banget punya lensa itu gitu. Cuman gue bilang ya nanti pasti ada dapet lah lensa yang kayak gini, ada lensa aneh gitu yang dia juga suka. Maksudnya hal-hal kecil yang gue inget-inget sekarang itu yang masih berkesan sekarang gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.